Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan ya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesempatan untuk sekali lagi berkumpul bersama di room Zoom KPPN Sumbawa Besar ini. Nah, pada kesempatan kali ini sesuai dengan undangan dari Kepala KPPN Sumbawa Besar akan ada paparan atau sosialisasi terkait dengan reformulasi dan penghitungan indikator kinerja pelaksanaan anggaran khususnya di tahun anggaran 2022. Jadi ada beberapa perubahan ya terkait dengan perhitungan IKPA di tahun anggaran sebelumnya, di tahun anggaran 2021 dengan perhitungan atau reformulasi IKPA di tahun 2022 ini. Nah, nanti akan kita jabarkan, akan kita paparkan satu persatu terkait dengan indikator apa saja yang mengalami perubahan dan perhitungannya. Seperti itu, Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke materi, akan ada sedikit arahan ya, dari Bapak Ahmad Ford selaku Kepala Seksi Perencanaan Manajemen Satker KPPN Sumbawa Besar. Kepada Bapak Ahmad, kami persilakan. Terima kasih Mas Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang alhamdulillah masih mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian juga bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi ini. Jadi memang kalau minggu lalu ini sudah dilakukan sosialisasi yang dari Kanwil terkait dengan revisi IPA dan terkait dengan IPA sudah minggu lalu. Nah, minggu ini kita coba menegaskan kembali terkait bisa jadi mungkin minggu lalu saya lihat nggak semua satker juga hadir gitu. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini semua bisa hadir. Jadi pada intinya adalah terjadi perubahan reformulasi IPA yang tadinya 13 indikator menjadi 8 indikator. Banyak indikator yang dihilangkan, tapi bukan berarti kita abaikan gitu Mas ya. Gitu. Ini jadi tetap kita pantau gitu kan, kita ikuti gitu ya. Selama untuk mudah-mudahan reformulasi IPA ini membuat nilai IPA kita tuh lebih bagus daripada tahun sebelumnya. Tapi saya melihat bahwasanya IPA tahun ini itu jadi agak lebih ribet ya Mas pribadi. Karena memang untuk satu komponen nih, misalkan kayak kontrak itu dibagi lagi gitu. Kalau tahun lalu hitungannya di atas 50 juta, terlambat 5 hari ya udah dapat nilainya 0 gitu. Sekarang dibagi-bagi lagi jadi 3 komponen lagi. Gitu. Satu komponen dibagi jadi 3 subkomponen, kontrak khususnya. Itu jadi di satu sisi juga ngitungnya ribet, tapi satu sisi juga tidak merugikan satker. Gitu. Contoh misalnya kayak ada kontrak-kontrak yang didaftarkan di awal tahun, gitu kan, pra-IPA itu juga menguntungkan gitu kan. Walaupun mungkin secara penyampaian kontraknya lebih dari 5 hari kerja, gitu Mas yang disampaikan tanggal 8 Januari, tapi dia tanggal kontraknya itu sebelum tanggal 1 Januari, dia dapat nilai juga gitu, nggak serta-merta kalau udah terlambat lebih dari 5 hari langsung dapat 0. Seperti itu. Kemudian ada pekerjaan kontrak yang diselesaikan di 3 bulan pertama di bulan Maret ini. Nah, itu juga salah satu. Kemudian yang kedua terkait dengan capaian realisasi. Jadi kalau dulu itu 15% di satu untuk semua jenis belanja di tahun sebelumnya, kemudian tahun ini dipecah per jenis belanja. Gitu kan. Atau kalau kita lihat di triwulan 1 ini, untuk belanja pegawai itu target 20%, kemudian untuk belanja barang 15% dan belanja modal 10%. Nah, untuk posisi hari ini Bapak Ibu sekalian, untuk KPPN Sumbawa Besar, untuk belanja pegawai sekitar 18%, gitu kan. Nah, mungkin ini untuk satker yang belum bayar uang lembur nih untuk bulan Februari, Mas ya, itu agak segera uang makan mungkin juga ada yang belum dibayarkan, untuk segera dibayarkan karena ini gap-nya dikit lagi nih 22% untuk belanja pegawai, gitu kan. Walaupun sebenarnya hitungan saya sih kalau setahun 12 bulan dibagi 3 ya harusnya dapat 25 malah ya, gitu kan, %. Kemudian juga untuk belanja barang, posisi hari ini kita di 13%,
masih ada sisa 2% juga sama. Ini juga mudah-mudahan untuk apa ya, kayak sewa mungkin gitu kan, untuk honor ya, barang itu mungkin juga segera dibayarkan Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak sebenarnya menurut saya juga 52 itu bisa banget. Kalau 15% itu kalau ada perjalanan saya rasa juga bisa dibayar itu gitu kan. Itu bisa banget 15% gitu kan kerja di awal tahun, karena sebentar lagi kan mau puasa juga nih ya, bulan depan udah mau puasa gitu kan, jadi bisa diurus di bulan ini. Kemudian juga untuk belanja modal nih Bapak Ibu sekalian nih. Pertama untuk yang punya kontrak, nah 52 juga mungkin nih. Nah ini jangan sampai kontrak itu terlambat. Gitu kan. Walaupun ya kalau terlambat nilainya nggak dapat 0, tapi lebih bagus lagi kalau dapat 100 nilainya kan dibanding dapat 30 doang gitu kan bedanya banyak gitu. Nah, jadi untuk untuk belanja modal nih masih dikit banget Bapak Ibu sekalian, masih ada 5%. Ini salah satunya karena tahun ini memang dibanding tahun lalu belanja modalnya jauh lebih sedikit tahun ini gitu. Cuma presentasi serapannya untuk sampai triwulan 1 masih sangat rendah sekali, masih 3%. Gitu. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan fisik yang ada uang muka untuk uang mukanya mungkin bisa sudah didaftarkan didaftar kontraknya dulu, kemudian dimintakan pembayarannya. Karena saya lihat masih ada beberapa satker besar nih yang biasanya realisasi belanja ngebut nih masih di awal tahun nih gitu kan. Cuma saya lihat kok masih belum ngebut ya, mungkin ada kendala gitu ya. Kalau saya lihat juga kalau Sakti juga kayaknya udah bulan Maret ya, isu yang terkait Sakti harusnya sudah bisa banyak lah yang sudah paham lah bagaimana cara merekam supplier, bagaimana cara merekam kontrak, sudah bisa dikondisikan lah untuk permasalahan terkait dengan Sakti. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti selanjutnya Mas Taufik akan melanjutkan tentang dengan IPA. Jadi saya rasa dia agak menantang Mas ya. Kemarin tadi juga nilai IPA nasional juga sudah tadi. Jadi posisinya nih Bapak Ibu sekalian, semua besar itu posisinya ada di peringkat 45 dari dari 80 ya, pas di tengah ke bawah gitu. Tengah ke bawah gitu kan. Jadi kita mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ya, ini kan kemarin alhamdulillah di pertengahan kedua Mas ya, kita udah minta Bapak Ibu sekalian untuk RPD halaman 3 IPA. Nah nanti kita ingetin lagi nih di April. Kemarin Februari itu baru 50% satker yang melakukan pengajuan ke Kanwil terkait revisi. Nah, saya minta banget nih di bulan 2 nanti di awal April semua satker mulai nih, kan udah kelihatan nih berapa yang mau perencanaan yang mau di bulan April, karena kan udah kelihatan tuh mau ada Lebaran, mau ada puasa gitu kan, mau ada liburan sekolah ya, itu kan udah kelihatan tuh, bisa kelihatan di situ ada THR juga, jadi bisa dihitung kebutuhan-kebutuhannya nanti dari sekarang nih, mumpung masih tanggal 9 Maret gitu. Nanti kita sama-sama untuk revisi halaman 3 mungkin di akhir aja, bisa jangan di awal ya, di akhir-akhir Maret aja kali ya. Kita paling lambat aja ya. Kita tinggal lagi di akhir Maret. Iya, karena kemarin tuh ada satker yang saya lihat dia mengikuti Mas, tetapi penyampaian ke kanwilnya terlambat gitu. Jadi aduh gitu kan, mudah-mudahan kena di nilai revisi aja ya, karena di deviasi halaman 3 IPA gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi akan jangan bosan-bosan. Besok Jumat ada lagi Mas ya. Ada Jumat terkait dengan Sakti refreshment. Jadi buat teman-teman nih yang baru bergabung, mungkin saya lihat banyak pergerakan juga di Satker ya terkait dengan mutasi dan kerja baru atau yang macam-macam lah, yang sekolah dan seterusnya. Nah itu kita refreshment lagi Insya Allah besok di hari Jumat. Saya rasa demikian Mas Taufik ya. Mohon maaf karena saya juga ada kegiatan lain yang sama dari pagi tadi. Jadi selamat mengikuti Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita, kemudian nilai IPA kita juga lebih bagus lagi di tahun ini, Insya Allah. Mudah-mudahan terus bagi Kabupaten Sukabumi juga dari papan tengah bisa naik baik-baik Mas, bertiga aja Mas. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan yang telah kita sampai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
tinggal masuk. Ya. Oke, baik, Bapak Ibu sekalian. Tadi ada sedikit ya pengarahan dari Pak Ahmad Pot selaku Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker. Ada beberapa penyampaian antaranya terkait dengan beberapa perubahan atau reformulasi perhitungan indikator kinerja pelaksanaan anggaran di tahun 2022 ini. Nah, tadi dijelaskan ada pengurangan indikator dari sebelumnya 13 menjadi sekitar 8. Jadi ada beberapa indikator yang memang dihilangkan untuk perhitungan IPA di 2022 ini, namun tidak serta-merta menghilangkan kewajiban Bapak Ibu sekalian untuk tetap memperhatikan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran di tempat atau di Satker Bapak Ibu sekalian. Oke, baik Bapak Ibu, dengan tidak memperpanjang waktu lagi, saya akan coba untuk masuk ke materi terkait dengan reformulasi atau penghitungan IPA tahun anggaran di 2022 ini. Jadi Bapak Ibu, saya akan share slide ya. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi di Zoom di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan implementasi reformulasi atau penghitungan terkait dengan indikator kinerja pelaksanaan anggaran khususnya di tahun 2002 ini. Karena ada beberapa perubahan, ada beberapa pengurangan indikator seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, kemudian ada penghitungan. Jadi yang di tahun 2021 rumusnya seperti apa, kemudian direformulasi ulang di tahun anggaran 2022 ini. Oke, ini adalah overview ya, nanti akan ada pendahuluan, kemudian akan ada prinsip-prinsip terkait dengan penghitungan indikator pelaksanaan anggaran 2022, kemudian, nah ini yang poin yang penting ini di poin ketiga, yaitu terkait dengan reformulasi IPA itu sendiri, khususnya di tahun 2022. Nah ini ada arahan dari Ibu Menteri Keuangan ya, Ibu Sri Mulyani, terkait dengan pengarahan untuk belanja, khususnya di APBN ya, di KL, Kementerian atau lembaga, untuk tahun 2022 diarahkan untuk fokus ke kualitas belanja itu sendiri. Nah, jadi tidak serta-merta terkait dengan realisasi anggarannya, tapi bagaimana bisa dengan realisasi anggaran itu menggerek juga kualitas belanja itu sendiri. Nah, ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan. Di antaranya itu untuk mewujudkan belanja yang berkualitas tentunya dengan melalui peningkatan beberapa indikator-indikator pelaksanaan anggaran sehingga bisa menimbulkan pengelolaan tata kelola belanja negara yang berkualitas untuk bermanfaat bagi bangsa dan negara. Kemudian yang kedua perlunya simplifikasi. Nah, ini adalah yang reformulasi di tahun 2022 akan ada perhitungan ulang. Jadi yang mengakibatnya akan mengurangi beberapa indikator yang memang dirasa belum strategis. Nah, jadi dari tadi sampaikan ada 13 indikator di tahun sebelumnya, kemudian berkurang di tahun 2022 ini. Nah, kemudian yang ketiga, poin yang ketiga itu implementasi IPA di 2021 kemarin, itu ada beberapa implikasi ya, terkait
pertama dampak pandemi, kemudian yang kedua itu meningkatnya perhatian kementerian lembaga terkait dengan banyaknya permintaan penyesuaian atau koreksi. Kemudian yang keempat, poin yang keempat yaitu penguatan penilaian kinerja berdasarkan pada capaian output yang disesuaikan dengan struktur anggaran RSPP. Nah, ini adalah beberapa poin penting yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan terkait dengan pengelolaan belanja negara yang fokus di tahun 2002 ini ke kualitas belanja itu sendiri. Nah, apa prinsip reformulasi IPA di tahun anggaran di 2022 ini? Yang pertama yaitu mendukung belanja yang berkualitas tentunya dengan melakukan penguatan pada sektor value for money dalam penilaian kinerja. Nah, ya, yang dimaksud dengan value for money, Bapak Ibu seperti yang ditampilkan di slide. Nah, ini yang pertama yang mengutamakan capaian output sebagai indikator kinerja, sekaligus mendorong pencapaian outcome lebih awal. Nah, jadi tidak serta-merta melakukan penyerapan anggaran yang cepat, namun harusnya diimbangi dengan capaian output yang harusnya berbanding lurus. Kemudian poin yang kedua terkait dengan value for money, yaitu mendorong akselerasi belanja melalui penyerapan anggaran sesuai trajektori. Trajektori ini sesuai dengan alur, sesuai dengan timeline, dan mengurangi penumpukan pencairan dana pada akhir tahun. Timeline yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan RPD, sesuai dengan rencana penarikan dana, sesuai dengan rencana belanja, sesuai dengan kalender belanja Bapak Ibu yang Bapak Ibu susun di awal tahun. Jadi trajektori ini harus realisasinya paling tidak mendekati atau bahkan mungkin bisa menyamai dengan rencana-rencana yang telah Bapak Ibu susun di awal tahun. Kemudian poin berikutnya itu mendorong berkurangnya kendala teknis administrasi yang menghambat pelaksanaan anggaran. Oke. Nah, kemudian poin yang kedua, yaitu mendorong penerapan kewajaran perlakuan atau fairness treatment dalam penilaian kinerja. Nah, yang dimaksud dengan fairness treatment ini atau kewajaran perlakuan itu penilaian kinerja yang adaptif dalam mengantisipasi perubahan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Nah, kemarin di tahun 2020 dan tahun 2021 penilaian IPA, baik itu perencanaan dan pelaksanaan, kita harus melakukan proses adaptif terhadap pandemi. Jadi kemarin di tahun 2020, 2021 banyak relaksasi yang diberikan terkait dengan penilaian kinerja pengelolaan anggaran ini. Nah, itu yang termasuk di kewajaran perlakuan. Kemudian selanjutnya menerapkan prinsip penilaian kinerja sesuai karakteristik Saker atau clustering. Nah, ada beberapa karakteristik Saker ya di seluruh Indonesia. Nah, kita melakukan clustering untuk beberapa kriteria dari Saker itu, diantaranya kita mengelompokkan atau kita cluster menjadi besaran pagu anggaran, per pagu anggaran, nominal pagu anggaran, kemudian per jenis belanja, kemudian sumber dananya, entah itu sumber dananya dari RR atau dari PNBP atau dari rekening khusus atau RNP, rupiah murni pendamping, seperti itu. Kemudian komposisi KRO, RO, generik dan teknis. Nah, kemudian karakteristik atau clustering berikutnya yaitu terkait dengan bobot indikator dan trajektori targeting. Oke, kita next. Nah, ini Bapak Ibu, di tahun 2022 ini, indikator kinerja pelaksanaan anggaran hanya ada 8. Sebelumnya di tahun 2021 ada sekitar 13 indikator pelaksanaan anggaran. Nah, apa saja yang di tahun anggaran 2022 ini? Yang pertama, revisi DIPA. Kali ini tidak berubah ya di tahun 2021 kemarin. Kemudian, untuk penilaian kualitas perencanaan anggaran, selain revisi DIPA, tetap ada deviasi halaman 3 DIPA. Nanti kita akan jabarkan satu persatu indikator ini. Deviasi halaman 3 DIPA ini Bapak Ibu kemarin untuk triwulan 1
eh, tadi disampaikan oleh Pak Ford sudah ada sekitar 50% ya, lebih tepatnya baru 50% satuan kerja yang mengajukan revisi halaman 3 DIPA ke Kanwil DJPB Provinsi NTB. Nah, kami harapkan di triwulan kedua nantinya ada peningkatan. Syukur-syukur jika semua satuan kerja sudah mengajukan revisi halaman 3 DIPA ke Kanwil DJPB Provinsi NTB. Untuk revisi halaman 3 DIPA sendiri, kemarin kita sudah pernah melakukan sosialisasi melalui Zoom juga, Bapak Ibu. Jadi untuk triwulan kedua ini batasnya 10 hari kerja pertama di bulan April. Saya tidak tahu pasti ya itu tanggal berapa, yang jelas 10 hari kerja pertama di bulan April untuk revisi halaman 3 DIPA triwulan kedua. Oke, kemudian di sektor kualitas pelaksanaan anggaran, nah ini ada 4 indikator. Yang pertama yaitu data kontrak. Nah, yang data kontrak ini, Pak Ibu, tetap tidak ada perubahan, tetap 5 hari kerja dari kontrak tersebut ditandatangani, sudah wajib, sudah harus disampaikan data kontrak tersebut ke KDPR, ya, 5 hari kerja. Kemudian indikator berikutnya di kualitas pelaksanaan adalah data tagihan. Nah, tagihan nanti kita akan jabarkan lagi ya, apa data tagihan itu seperti apa. Kemudian yang kelima yaitu pengelolaan uang persediaan dan pengelolaan tambahan uang persediaan. Nah, kemudian yang ke-6 ini penyerapan anggaran, tentunya Bapak Ibu sekalian. Nanti akan ada persentase realisasi capaian penyerapannya di tahap 1 berapa persen, tahap kedua berapa persen, 3, keempat. Nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Kemudian poin ke-7 terkait dengan dispensasi SPM. Kemudian indikator ke-8 adalah capaian output. Khusus untuk capaian output, ini masih kita menunggu bersama terkait dengan teknis untuk penyampaian laporannya, karena di tahun 2022 ini capaian output juga sudah menggunakan aplikasi dari Sakti itu sendiri. Kita sudah tidak menggunakan lagi aplikasi SAS, di mana untuk sampai dengan hari ini belum ada petunjuk teknis untuk cara penyampaian capaian output yang melalui aplikasi Sakti. Nah, untuk penguatan penilaian kinerja yang tadi ada 2 pos ya, ada value for money, kemudian ada kewajaran penilaian. Nah, untuk value for money dalam pelaksanaan kinerja ini, nah ini tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, ada 3 pokok dari penilaian kinerja. Yang pertama yaitu kualitas perencanaan anggaran. Nah, untuk di tahun 2022 ini porsi untuk perhitungannya sebesar 20% ya untuk kualitas perencanaan anggaran. Nah, nanti akan di breakdown lagi untuk revisi DIPA-nya berapa persen, kemudian untuk revisi halaman 3 DIPA-nya berapa persen. Kemudian yang paling besar, porsi paling besar tentunya ada di kualitas pelaksanaan anggaran atau revisi anggaran itu sendiri sebesar 55%. Nah, 55% ini akan di breakdown lagi ke 5 indikator kinerja. Di antaranya itu penyerapan anggaran, kemudian kontraktual, data kontraktual, kemudian data penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan pengelolaan PUP, kemudian dispensasi SPM. Nah, di poin terakhir ada kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Nah, ini cuma 1 indikatornya, yaitu capaian output, tapi dari 8 capaian output di tahun 2022 ini seluruh indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang paling besar porsinya ada di capaian output, itu sebesar 25%.
Nah, ini merupakan sasaran perubahannya indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya. Di aspek yang 3 aspek ini tadi, kualitas perencanaan anggaran itu porsinya 20%, kemudian untuk kualitas pelaksanaan anggaran sendiri paling besar 55%, kemudian kualitas hasil pelaksanaan anggaran itu sebesar porsinya 25%. Nah, jika kita turunkan atau kita breakdown ke 8 indikator kinerja, nah untuk revisi DIPA, ini porsinya untuk penilaian IPA adalah sebesar 10%. Nah, untuk meningkatkan kualitas perencanaan anggaran melalui pengendalian revisi DIPA Pagu tetap secara triwulan. Jadi perhitungannya ini, perhitungan IPA untuk revisi DIPA ini memang dilakukan per triwulanan. Nanti kita akan jelaskan lagi, lebih rinci lagi nanti per indikator. Kemudian persentase porsi untuk deviasi halaman 3 DIPA sebesar 10%. Ya. Kemudian untuk penyerapan anggaran, Bapak Ibu bisa lihat sendiri, porsinya 20%, untuk data belanja kontraktual 10%, kemudian untuk penyelesaian tagihan, jadi sebesar 10%. Nah, untuk penyelesaian tagihan sendiri ini, Bapak Ibu perlu untuk mendorong percepatan pembayaran belanja kontraktual. Jadi perlu diingat lagi, kita fokus untuk penyelesaian tagihan ini, IPA penyelesaian tagihan ini untuk pembayaran belanja kontraktual. Begitupun juga untuk belanja kontraktual, Bapak Ibu kami harap untuk menyampaikan data kontrak secara tepat waktu. Dan selain itu, Bapak Ibu kami harapkan juga untuk melakukan percepatan belanja kontraktual sejak awal. Jadi jika Bapak Ibu memang di tahun anggaran 2022 ini ada belanja secara kontraktual, mohon untuk segera melakukan percepatan baik itu proses pengadaannya ataupun proses pendaftaran dan penyampaian data kontraknya ke PPN. Kemudian tadi penyerapan anggaran. Nah, penyerapan anggaran di periode tahun anggaran 2022 ini, pola penyerapannya akan dibedakan per jenis belanja per triwulan. Jadi beda dengan perhitungan di tahun 2021. Untuk indikator kinerja penyerapan anggaran di tahun 2021 itu tidak melihat jenis belanja, ya. Jadi secara global, jadi secara keseluruhan. Nah, tapi di tahun anggaran 2022 ini untuk indikator kinerja penyerapan anggaran melihat penyerapan triwulan, namun tentunya dibedakan per jenis belanja dan per triwulan. Kemudian pengelolaan UP dan TUP, ini porsinya 10%. Jadi bagaimana satuan kerja bisa meningkatkan ketepatan waktu pengajuan SPM GIP. Jadi setelah Bapak Ibu menerima atau mengajukan SPM UP dan SPM TUP, nah bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan pertanggungjawaban terhadap UP dan TUP itu secara tepat waktu. Dan tentunya Bapak Ibu harus melakukan optimalisasi, mempercepat revolving, mempercepat pertanggungjawaban itu sehingga tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian indikator kinerja berikutnya, dispensasi SPM, yang porsinya ini yang paling kecil ya, hanya 5%. Jadi khusus untuk dispensasi SPM ini, kami harapkan Bapak Ibu bisa meningkatkan ketepatan waktu pembayaran tagihan belanja dan mengurangi penumpukan pencairan dana di akhir tahun. Jadi tentunya Bapak Ibu bisa mengurangi dispensasi penerbitan atau permohonan dispensasi SPM ke KPPN, ya. Karena Bapak Ibu sudah melakukan pembayaran secara tepat waktu, jadi tidak melewati batas-batas waktu, khususnya di akhir tahun anggaran 2022 nantinya. Nah, kemudian di indikator kinerja yang ke-8 atau yang terakhir, yaitu indikator capaian output yang paling besar porsi perhitungannya, yaitu 25%. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan pelaporan capaian output secara tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai output yang berkualitas. Oke,
kita masuk pada reformulasi IPA tahun anggaran 2022. Nah, seperti yang tadi dijelaskan di awal, Bapak Ibu, di tahun 2021, perhitungan IPA terdiri dari 4 aspek. Ya, 4 aspek. Yang pertama itu kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, yang tadinya terdiri dari 3 indikator, yaitu revisi BIPA, kemudian deviasi halaman 3, kemudian pagu minus. Nah, untuk indikator pagu minus di tahun 2022 sudah tidak dipergunakan sebagai perhitungan IPA, Satker Bapak Ibu sekalian. Nah, begitupun juga untuk aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di tahun 2021 kemarin, indikator LPJ bendahara pengeluaran masih ada. Namun di tahun 2022, IPA tahun 2022 ini, indikator LPJ bendahara sudah tidak dimasukkan sebagai perhitungan IPA. Begitu juga untuk retur SP2D, kesalahan SPM, dan perencanaan kas. Namun, pengurangan indikator seperti pagu minus, LPJ bendahara, kemudian retur SP2D, kesalahan SPM, dan perencanaan kas memang dikeluarkan dari perhitungan IPA Satker Bapak Ibu sekalian di tahun 2022. Tapi ini tidak mengurangi kewajiban atau concern atau perhatian Bapak Ibu sekalian untuk tetap memperhatikan ketepatan waktu, tetap khususnya untuk LPJ bendahara, penyampaian KPPN tetap paling lambat tanggal 10, ya. Kemudian untuk retur SP2D dipastikan bahwa data-data rekening, nomor rekening itu sudah benar. Kemarin ada Satker, ada beberapa SPMM yang ada retur yang ternyata salah rekening atau rekeningnya sudah tutup. Nah, kami mohon Bapak Ibu khususnya untuk retur SP2D, mohon dipastikan yang pertama, nama rekeningnya itu sudah betul. Ya, nama rekening, nama pemilik rekening itu sudah benar, disesuaikan dengan rekening koran. Kemudian yang kedua, pastikan rekening tersebut dalam posisi aktif. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengetahui bahwa rekening tersebut dalam posisi aktif? Mungkin cocok apalagi kalau yang lebih tepatnya ke rekanan ya. Nah, Bapak Ibu bisa meminta rekanan tersebut untuk ke bank untuk menerbitkan surat keterangan bahwa rekening tersebut dalam posisi aktif. Nah, seperti itu. Mohon dipastikan ya Bapak Ibu. Selain itu, untuk memastikan retur SP2D atau meminimalisir retur SP2D, khususnya untuk rekanan atau pihak ketiga, beberapa bank itu memiliki standar saldo minimal giro. Nah, bisa jadi rekanan tersebut tidak memenuhi standar saldo minimal untuk rekening giro, makanya dinonaktifkan atau dipasifkan atau dormant oleh pihak bank. Nah, itu beberapa tips-tips untuk menghindari retur SP2D atas SPM Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di tahun 2022 dari 4 aspek sebelumnya menjadi hanya 3 aspek yang terdiri dari 8 indikator. Oke, jadi tadi yang dikeluarkan adalah pagu minus, LPJ bendahara, retur SP2D, kesalahan SPM, dan perencanaan kas. Nah, ini adalah komparansi atau perbandingan antara penilaian IPA di tahun 2021 kemarin dan di tahun 2022 sekarang ini. Oke, untuk revisi BIPA di tahun 2021 revisi pagu yang diperhitungkan adalah 4 kode jenis revisi. Nah, untuk di tahun 2022 ini revisi pagu yang diperhitungkan adalah 14 kode jenis revisi. Nah, Bapak Ibu jika ingin mengetahui 14 kode jenis revisi tersebut, Bapak Ibu bisa lihat di aplikasi Sakti, khususnya di operator anggaran ya. Di situ ada beberapa jenis revisi. Pada saat kemarin Bapak Ibu mengajukan revisi halaman 3 DIPA, contohnya, nah kemarin kan di situ ada jenis-jenis revisi mulai mungkin administrasi atau halaman 3 DIPA atau revisi
pergeseran itu ada semua jenis-jenis revisinya di situ. Nah, itu untuk tahun 2022 ke-14 jenis revisi itu menjadi perhitungan untuk indikator kinerja revisi IPA. Kemudian untuk deviasi halaman 3 IPA, jadi untuk tahun 2022 ini perhitungan deviasinya ini bukan secara kumulatif, tapi perhitungan deviasinya dilakukan per jenis belanja. Nah, adapun ambang batas deviasi untuk tahun 2022 adalah sebesar 5%. Dan batas maksimum deviasi per jenis belanja adalah 100%. Nah, untuk data kontrak kalau pagu minus kita tidak bahas karena untuk tahun 2022 ini sudah dieliminasi atau sudah dikeluarkan, Bapak Ibu. Untuk indikator data kontrak di tahun 2022 ini ada sedikit perubahan. Nah, yaitu untuk tahun 2022 diperhitungkan berdasarkan yang pertama, ketepatan waktu. Ketepatan waktu ini dalam artian 5 hari kerja setelah kontrak tersebut ditandatangani sudah harus disampaikan ke KPPN atau sudah didaftarkan kontrak tersebut ke KPPN. Kemudian kontrak dini itu sebelum tahun anggaran dimulai. Jadi sebelum 1 Januari 2022. Kemudian yang ketiga yaitu akselerasi terhadap kontrak belanja modal atau 53. Kemudian untuk indikator pengelolaan UP dan TUP, nah, di perhitungan tahun 2022 berdasarkan ketepatan waktu, kemudian persentase GUP dan setoran TUP. Nah, ketepatan waktu ini Bapak Ibu bisa cek sendiri di aturannya bahwa harus dalam waktu 1 bulan sudah harus melakukan pertanggungjawaban UP. Kemudian persentase GUP tentu saja ya, Bapak Ibu harus cek kembali. Kalau untuk persentase GUP sendiri kan paling sedikit 50% ya, 50% dari jumlah UP yang dikelola. Kemudian setoran TUP jika belanja TUP tidak bisa dipertanggungjawabkan maka otomatis sisanya Bapak Ibu harus lakukan setoran TUP. Oke, kemudian untuk dispensasi SPM yang berubah hanya sebelumnya di tahun 2021 yang diperhitungkan adalah jumlah dispensasi, namun di tahun 2022 yang diperhitungkan adalah rasio dispensasi SPM yang terbit. Oke. Selanjutnya untuk penyerapan anggaran, nah tadi sudah dijelaskan di sebelumnya tadi di awal bahwa jika di tahun 2021 persentase penyerapan terhadap target penyerapan itu per triwulan, jadi tidak mengenal jenis belanja apapun. Yang penting di dalam 1 triwulan. Namun di tahun 2022 ini perhitungan terhadap indikator kinerja penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata persentase penyerapan yang dihitung berdasarkan penyerapan per jenis belanja. Nah, ini untuk formula IKPA 2022 untuk deviasi untuk revisi DIPA. Ini tadi kita sudah dibahas ya Bapak Ibu sekalian. Untuk yang aspek kualitas perencanaan, kemudian aspek kualitas pelaksanaan, kemudian aspek kualitas hasil pelaksanaan, seperti ini. Untuk nilai IKPA sendiri, seperti ini Bapak Ibu ya formulanya. Nah, kemudian ini kita akan menjelaskan satu persatu dari indikator kinerja itu sendiri. Jadi yang pertama yang akan kita bahas yaitu terkait dengan indikator kinerja revisi DIPA. Jadi sebenarnya untuk revisi DIPA ini tidak terlalu beda ya dengan perhitungan untuk indikator kinerja revisi DIPA di 2021. Nah, untuk perhitungan indikator revisi DIPA sendiri dihitung berdasarkan dengan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan oleh Satker dalam 1 triwulan, Bapak Ibu. Nah, dalam rangka penilaian IKPA untuk revisi DIPA,
yang optimal, frekuensi revisi DIPA adalah 1 kali dalam rentang triwulan dan tidak bersifat kumulatif. Jadi Bapak Ibu jika ingin memperoleh nilai IPA, nilai indikator kinerja revisi DIPA yang optimal, itu paling tidak frekuensi revisi DIPA-nya itu 1 kali dalam rentang triwulan. Nah, jika frekuensi revisi DIPA Satker melebihi 1 kali dalam 1 triwulan, maka nilai kinerja untuk revisi DIPA ini tidak akan optimal. Nah, cuma ada sedikit relaksasi untuk revisi DIPA ini. Yang pertama yaitu revisi DIPA yang dikeluarkan dari perhitungan kinerja ini adalah revisi dalam kewenangan kuasa pengguna anggaran. Nah, itu tidak diperhitungkan untuk revisi DIPA ya. Jadi yang kayak revisi POK itu tidak masuk sebagai perhitungan indikator kinerja revisi anggaran. Kemudian apalagi selain revisi POK atau revisi kewenangan revisi kewenangan KPA, yaitu revisi akibat refocusing. Nah, Bapak Ibu, seperti kita tahu bersama, beberapa tahun belakangan ini tentunya selalu ada revisi refocusing. Nah, itu juga tidak diperhitungkan sebagai indikator kinerja revisi DIPA. Tapi untuk bisa memperoleh hasil optimal, kami mohon untuk dilakukan paling tidak 1 kali revisi DIPA dalam 1 triwulanan. Jadi revisi DIPA yang dimaksud atau yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu anggaran tetap yang disahkan oleh Kementerian Keuangan, baik itu oleh DJA, baik itu oleh DPA ataupun oleh Kanwil DJPB. Nah, ini pengaturan IPA untuk revisi DIPA tahun 2022. Nah, ini tadi ada 14 jenis kode revisi ya. Yang sebagaimana saya sampaikan tadi bisa Bapak Ibu cek di referensi samping. Jadi ya ada antar fungsi atau subfungsi atau antar program, kemudian ada juga pemenuhan belanja operasional, penyelesaian pagu minus. Nah, ini Bapak Ibu semua nanti diperhitungkan terkait dengan perhitungan indikator kinerja untuk revisi DIPA tahun 2022. Nah, untuk indikator kinerja deviasi halaman 3 DIPA, Bapak Ibu, dihitung berdasarkan rata-rata deviasi bulanan. Nah, kemudian total realisasi dikurangi total rencana penarikan dana yang Bapak Ibu ajukan di bulan berkenaan. Jadi revisi halaman 3 DIPA ini dihitung berdasarkan rasio. Jadi berdasarkan rasio antara nilai penyimpangan. Nah, jadi deviasi itu adalah nilai penyimpangan realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana halaman 3 DIPA. Jadi nilai IPA untuk deviasi halaman 3 DIPA ini memperhitungkan rata-rata deviasi antara realisasi anggaran dengan RPD setiap bulan. Nilai RPD yang diperhitungkan adalah nilai RPD yang dikunci di awal triwulanan. Nah, yang dimaksud dengan dikunci di awal triwulanan, kemarin sudah saya sampaikan Bapak Ibu, untuk revisi halaman 3 DIPA dilakukan di bulan Februari. Februari ini untuk apa? Untuk halaman 3 DIPA triwulan 1. Kemudian di bulan April 2022 ini untuk halaman 3 DIPA atau rencana penarikan dana triwulan kedua. Kemudian selanjutnya di bulan Juli itu untuk RPD halaman 3 DIPA di triwulan ketiga. Kemudian terakhir di bulan Oktober untuk rencana penarikan dana halaman 3 DIPA untuk triwulan keempat. Itu maksudnya bahwa dikunci di setiap awal triwulanan. Kemudian untuk batas akhir pemutakhiran RPD halaman 3 DIPA ini dalam rangka perhitungan IPA ini,
batas waktunya adalah sampai dengan 10 hari kerja pada setiap triwulanan. Nah, saya nggak tahu di April nanti 10 hari kerja pertama jatuh di tanggal berapa April. Nah, itu mohon Bapak Ibu untuk segera menyampaikan pemutahiran data, bisa segera melakukan pemutahiran data atau melakukan revisi halaman 3 IPA ke Kanwil DJPB, dalam hal ini Kanwil Provinsi NTB. Oke, ini adalah formulasi ya, perbandingan penilaian di tahun 2022, 2021 dan di tahun 2022. Oke, indikator sebentar. Oke, indikator kinerja yang ketiga yaitu indikator penyerapan anggaran ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan di awal juga bahwa ada perbedaan khususnya untuk indikator kinerja penyerapan anggaran. Jika di tahun kemarin, tahun 2021, penyerapan anggaran itu tidak memperhitungkan jenis belanja, langsung akumulatif atau secara global. Nah, tapi di indikator kinerja tahun 2022 untuk penyerapan anggaran ini dihitung berdasarkan dengan persentase realisasi anggaran terhadap target realisasi triwulan. Kemudian diperhitungkan penyerapan pada masing-masing jenis belanja. Nah, kita lihat di sebelah kiri ini, Bapak Ibu, untuk triwulan 1 ya, untuk triwulan 1 khusus untuk belanja pegawai, target penyerapan anggarannya sebesar 20%. Ya, untuk belanja pegawai pada triwulan 1. Untuk belanja barang, ya, belanja barang sebesar 15%. Kemudian untuk belanja modal di triwulan 1 ini target indikatornya sebesar 10%. Nah, data yang kami peroleh di Omspan atau di span kami sampai dengan hari ini penyerapan baik itu belanja pegawai, belanja barang maupun belanja modal belum ada yang mencapai angka-angka target ini, masih jauh. Catatan kami sebentar saya cek dulu Bapak Ibu. Untuk belanja pegawai sampai dengan hari ini itu masih ada baru di angka 18%. Jadi masih kurang sekitar 2% lagi. Itu untuk global ya Bapak Ibu ya, seluruh satker di lingkup KPPN Sumbawa Besar. Nah, kemudian untuk belanja barangnya masih di angka 13%. Kemudian yang paling jauh dari target untuk saat ini sampai dengan hari ini adalah di belanja modal, itu baru di angka 4%, jadi masih sangat jauh. Jadi mohon Bapak Ibu untuk bisa meningkatkan penyerapan anggaran di sisa 3 minggu ini ya, sisa 3 minggu di bulan Maret ini. Kalau untuk belanja pegawai, saya rasa terbatas Bapak Ibu ya, paling yang bisa kita maksimalkan hanya di belanja lembur. Kalau belanja gaji induk atau gaji susulan atau kekurangan gaji, nah itu sudah punya porsi masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, uang makan, kalau uang makan juga tentunya porsinya daftar absensi, daftar hadir para pegawai. Kemudian belanja barang, nah belanja barang ini yang sebenarnya bisa digenjot. Belanja barang ini bisa dari honorarium, bisa dari percepatan mungkin perjalanan dinas, atau belanja-belanja pemeliharaan. Nah, itu bisa silakan dilakukan penyerapan anggaran lebih maksimal lagi. Kemudian belanja modal. Nah, belanja modal ini khususnya mungkin yang kontrak silakan didaftarkan, diawali dengan pendaftaran kontrak terlebih dahulu ke KPPN atau
Bagi belanja modal yang di bawah 50 juta yang tidak membutuhkan pendaftaran kontrak ke KPPN, silakan langsung dieksekusi. Silakan jika sudah persyaratan kelengkapan dokumennya sudah siap, tagihannya sudah siap dari para penyedia barang atau penyedia jasa, silakan langsung dilakukan pembayarannya. Cukup menggunakan LS non kontraktual seperti itu. Atau jika di bawah 50 juta bisa menggunakan uang persediaan, masalah. Oke, ini adalah ilustrasi atau gambaran terkait dengan reformulasi IPA penyerapan anggaran. Nah, ini juga masih sama. Nah, untuk indikator berikutnya yaitu belanja kontraktual ya, atau data kontraktual Bapak Ibu sekalian. Jadi ini tidak ada perubahan ya, sama seperti tahun kemarin. Untuk perhitungannya, untuk formulanya itu dihitung berdasarkan ketepatan waktu penyampaian kontrak, yaitu 5 hari kerja setelah kontrak tersebut ditandatangani. Jadi pada dasarnya indikator kinerja untuk penyampaian data kontrak atau belanja kontraktual ini dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyampaian data perjanjian, jadi data perjanjian atau data kontrak tersebut terhadap seluruh data perjanjian kontrak yang didaftarkan di KPPN. Nah, jadi Bapak Ibu nanti paling tidak ya, begitu sudah melaksanakan penandatanganan kontrak, nah, jadi mohon untuk segera paling lambat 5 hari kerja untuk segera menyampaikan data kontrak tersebut ke KPPN. Kalau untuk teknisnya di aplikasi Sakti, Bapak Ibu bisa melihat kemarin sudah kita share di YouTube KPPN Sumbawa Desa bagaimana untuk penyampaian data kontrak ke KPPN. Kemudian tentunya ada juga pengiriman soft copy, resume kontrak dan karawas kontrak. Kemudian, untuk reformulasi di tahun 2022 untuk belanja kontraktual ini, memperhitungkan komponen kepatuhan dan akselerasi. Jadi, kepatuhannya itu sudah jelas tadi 5 hari kerja sejak tanggal kontrak, dan yang kedua itu akselerasi. Akselerasi yang pertama yaitu akselerasi kontrak pradipa atau sebelum DIPA itu diterima atau sebelum 1 Januari 2022. Kemudian, akselerasi kontrak belanja 53 dengan nilai 50 juta sampai dengan 200 juta yang diselesaikan di triwulan pertama. Nah, ini reformulasinya ya, atau formula terbaru di tahun 2020 untuk belanja kontraktual. Jadi nilai kontrak yang diperhitungkan yaitu yang di atas 50 juta. Oke. Jika kontrak yang didaftarkan tepat waktu, maka nanti untuk kepatuhan pendaftaran kontraknya ini akan mendapatkan nilai 100. Itu baru kepatuhan pendaftaran kontraknya. Nah, ini untuk kontrak pradipa ini ada porsi tersendiri yaitu sebesar 30%. Jadi kontrak yang tanggal kontraknya sebelum 1 Januari tahun anggaran berkenaan. Dan yang diperhitungkan juga adalah nilai pradip dengan nilai di atas 50 juta. Oke, ini contoh perhitungan ya, contoh perhitungan untuk formulasi IPA belanja kontraktual. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pengelolaan UPTUP, indikator yang kelima, pengelolaan UPTUP. Oke, untuk formula perhitungannya untuk pengelolaan UP dan TUP sendiri, jadi dihitung berdasarkan ketepatan waktu pengajuan GUP atau GUP nihil atau PTUP yang bersumber dari dana RM. Jadi yang bersumber dari PNBP tidak masuk sebagai perhitungan indikator kinerja pengelolaan UP dan TUP. Kemudian nanti akan ada juga punishment apabila terdapat setoran
TUP atau setoran UP yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2021 kemarin. Nah, kemudian untuk reformulasi di tahun 2022 untuk UP dan TUP memperhitungkan komponen ketepatan waktu pertanggungjawaban dan akurasi besaran UP dan TUP. Nah, jadi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP, Bapak Ibu sudah paham ya kalau untuk perhitungan indikatornya ini sendiri. Jadi tanggalnya paling tidak dalam 1 bulan setelah pengajuan UP. Nah, itu harus ada penggantian uang persediaan. Kemudian untuk akurasinya, akurasinya tentunya harus dipahami Bapak Ibu bahwa terbagi dua, yaitu persentase GUP yang disebulankan, kemudian persentase setoran TUP terhadap TUP yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu harus dilakukan setoran TUP. Oke, untuk indikator pengelolaan UP TUP ini terbagi 3, yaitu ketepatan waktunya, itu porsinya 50%, kemudian persentase penggantian uang persediaannya ini sebesar 25%, kemudian persentase setoran TUP, jika ada TUP-nya ya, itu porsinya sebesar 25%. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini aspek pembentuk nilai IPA untuk pengelolaan UP dan TUP. Nah, jadi ketepatan waktu yang dimaksud ini adalah berdasarkan jumlah SP2D GUP yang tepat waktu disampaikan ke KPPN. Nah, dalam waktu 1 bulan, seperti yang tadi disampaikan. Kemudian akan ada penalti nilai atau akan ada pengurangan apabila terdapat setoran UP-TUP yang belum disampaikan sampai dengan 31 Desember nantinya di tahun 31 Desember 2022. Nah, jadi dipastikan nanti pada tanggal 31 Desember 2022 tidak ada lagi saldo UP-TUP di rekening bendahara pengeluaran atau yang ada di kas tunai bendahara pengeluaran ya. Karena itu nanti akan mengurangi perhitungan indikator kinerja untuk pengelolaan UP dan TUP. Nah, kemudian persentase GUP yang disebulankan adalah persentase GUP atau besaran UP yang dipertanggungjawabkan atau diajukan revolvingnya ke KPPN. Jadi yang diperhitungkan Bapak Ibu kan sudah paham ya kalau untuk persentase GUP ini akan dikalikan dengan faktor hari dalam sebulan untuk memperoleh persentase GUP yang setara dalam sebulan. Jadi gini maksudnya, Bapak Ibu untuk persentase GUP kan Bapak Ibu sudah paham nominalnya atau paling tidak minimalnya adalah 50% dari besaran UP. Nah, kemudian nanti itu akan disebulankan ini maksudnya. Contoh, di bulan Februari itu hanya 28 hari. Jadi tidak melulu langsung 30 atau 31 hari, tapi betul-betul dihitung sesuai dengan hari yang ada di bulan tersebut. Kemudian persentase setoran TUP dalam setahun. Nah, ini tadi Bapak Ibu sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa setoran TUP adalah jumlah TUP yang disetor dibandingkan dengan total TUP dalam satu anggaran. Nah, ini formulanya ada atau ilustrasinya ada di bawah, contoh-contoh kasusnya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu tepat waktu, kemudian persentase GUP-nya sudah mencapai minimal 50%, 1 bulan, kemudian 50% langsung melakukan GUP, kemudian jika ada sisa TUP langsung di setor, itu insya Allah nanti nilai IPA untuk UP dan TUP-nya akan mendapatkan hasil yang optimal. Jadi ada tiga aspek ya untuk pengelolaan UP dan TUP. Ini adalah ilustrasinya, Bapak Ibu bisa nanti dilihat sendiri.
Nah, kemudian indikator yang keenam adalah dispensasi SPM. Jadi dihitung berdasarkan rasio SPM yang diterbitkan dengan dispensasi akhir tahun. Nah, jadi mohon Bapak Ibu sekalian di akhir tahun anggaran nanti 2022 ada beberapa batas waktu penyampaian SPM. Nah, mohon untuk memperhatikan batas-batas akhir tersebut. Gunanya untuk apa? Agar mengurangi pengajuan dispensasi SPM ke KPPN. Karena nantinya hal tersebut juga akan mengurangi nilai indikator kinerja khususnya dispensasi SPM. Nah, kemudian indikator yang ke-7 yaitu capaian output. Nah, capaian output ini sampai hari ini memang belum ada petunjuk teknisnya untuk menghitung di aplikasi Sakti ya Bapak Ibu, untuk menghitung dan mengisi di aplikasi Sakti. Namun untuk formula perhitungannya sendiri, jadi nanti nilai kinerja capaian output itu dihitung berdasarkan capaian rincian output dibagi dengan target capaian per triwulan. Ini masih sama dengan perhitungan di tahun 2021. Kemudian untuk nilai IPA sendiri untuk capaian output dihitung berdasarkan nilai rata-rata kinerja capaian output. Nah, seperti itu. Kemudian untuk perhitungan di tahun 2022 ini ada dua pembagian, yaitu ketepatan waktunya, yaitu 30%. Kemudian yang kedua adalah capaian dari rincian output itu sendiri. Ketepatan waktu, saya rasa Bapak Ibu sudah jelas ya, untuk capaian output jika kita berpedoman pada tahun anggaran 2021 kemarin, untuk batas waktu untuk penyampaian laporan capaian output itu adalah 10 hari kerja setelah periode bulan tersebut berakhir. Nah, kemudian untuk capaian RO yang sendiri ini indeksnya adalah 70%. Jadi ketepatan waktu 30%, 10 hari kerja setelah periode berkenaan lewat gitu. Kemudian untuk 70% sendiri adalah dari nilai rata-rata kinerja capaian output di Satker Bapak Ibu sekalian. Ini adalah ilustrasi untuk perhitungan ya, ilustrasi perhitungan capaian output. Bapak Ibu nanti bisa dicek sendiri sama. Nah, ini untuk gambaran untuk pengisian capaian output di aplikasi Sakti. Cuman sampai hari ini kami cek masih belum dibuka menunya, menu realisasi kinerja Satker. Namun jika nanti sudah dibuka menu aplikasi Sakti untuk pelaporan data capaian output ini, kita akan melakukan sosialisasi lagi bagaimana menghitung atau bagaimana menginput data capaian output tersebut di aplikasi Sakti. Jadi untuk bulan Januari, Februari, Maret yang masih berlangsung sekarang, Bapak Ibu mohon untuk terlebih dahulu mengumpulkan data-datanya. Untuk nantinya jika aplikasi Sakti sudah bisa untuk melakukan penginputan data capaian output, jadi tinggal langsung diinput saja Bapak Ibu ya. Tapi nanti kita akan awali dengan sosialisasi atau mintek pengisian capaian output tahun 2022. Yang sama masih ilustrasi. Nah, ini ada sedikit langkah-langkah atau tips ya untuk pencapaian IPA yang optimal di tahun 2022 ini untuk beberapa indikator. Jadi ini Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri. Namun saya sampaikan ya, yang paling prioritas dulu ya untuk revisi DIPA. Nah, untuk revisi DIPA ini Bapak Ibu melakukan review DIPA secara periodik. Jadi minimal sekali di akhir triwulan, dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal perlu dilakukan penyesuaian kebijakan atau program pada Kementerian Lembaga. Nah, revisi DIPA seperti yang saya sampaikan tadi, untuk memperoleh nilai yang optimal memang paling minimal dalam triwulan itu sekali. Jika Bapak Ibu ingin memperoleh
IKPA yang optimal untuk indikator revisi DIPA. Nah, tapi tentunya tadi ada pengecualian ya, pengecualian contoh untuk revisi POK itu tidak masuk ke perhitungan IKPA untuk revisi DIPA. Atau revisi refocusing, nah itu juga tidak masuk sebagai perhitungan untuk indikator kinerja revisi DIPA. Kemudian untuk deviasi halaman 3 DIPA, Bapak Ibu secara periodik mohon untuk melakukan review penyerapan anggaran. Kemudian menyelaraskan antara data RPD atau data rencana penarikan dana halaman 3 dengan target-target penyerapan anggaran triwulan. Kemudian yang paling penting, Bapak Ibu harus mengajukan revisi halaman 3 DIPA sebelum batas akhir RPD triwulanan dalam perangkat penyelenggaraan IKPA. Yang tadi itu saya jelaskan 10 hari kerja pertama di awal triwulanan, kecuali kemarin untuk triwulan 1 itu di 10 hari pertama di bulan Februari. Selanjutnya triwulan 2, 3, dan 4 adalah 10 hari kerja pertama di awal triwulanan. Jadi April, Juli, Oktober. Nah, kemudian untuk pencapaian IKPA yang optimal dari segi indikator penyerapan anggaran, jadi langkah-langkahnya ada beberapa juga, Bapak Ibu. Jadi mohon dipastikan perencanaan dan eksekusi ini sudah terjadwal atau sudah sesuai dan tidak menghindari penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun. Kemudian melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang sebelumnya membutuhkan proses terlebih dahulu, baik itu proses pengadaan, proses mungkin contoh proses lelang atau proses beli ULP, nah seperti itu. Kemudian mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan sesuai target, rencana kegiatan, dan RPD yang disusun. Kemudian untuk langkah-langkah di indikator belanja kontraktual, jadi mengidentifikasi dan mempersiapkan pengadaan barang jasa untuk dilakukan percepatan lelang. Nah, ini sebenarnya mirip dengan indikator penyerapan anggaran. Kemudian menyiapkan dokumen dan segera melakukan pendaftaran kontrak ke KPPN. Nah, ini sebenarnya yang paling sebenarnya tadi sudah dijelaskan untuk KPPN Sumbawa Besar sendiri, kita seluruh Indonesia ini ada di, kalau ibaratnya klasemen sepak bola, kita ada KPPN Sumbawa Besar ada di papan tengah. Nah, apa yang menyebabkan KPPN Sumbawa berada di papan tengah dari seluruh KPPN di Indonesia? Salah satunya dan yang paling besar sumbangsinya adalah di data kontraktual. Kenapa? Karena evaluasi kami di tahun kemarin, tahun 2021, banyak sekali kontrak-kontrak yang ternyata baru didaftarkan ke KPPN sudah lewat dari 5 hari kerja setelah tanggal kontrak atau setelah ditandatangani. Bukan 5 hari kerja lagi, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, bahkan ada yang bulanan baru didaftarkan ke KPPN kontrak tersebut. Jadi, saya tekankan lagi, mohon jika ada kontrak, begitu selesai ditandatangani, 5 hari kerja setelah itu, data tersebut, paling lambat 5 hari kerja, data kontrak tersebut sudah harus disampaikan ke KPPN. Jika Bapak Ibu mengalami kendala terkait dengan pendaftaran kontrak ini, silakan, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi KPPN untuk melakukan konsultasi. Oke, untuk langkah-langkah selanjutnya, untuk penyelesaian tagihan, nah ini penyelesaian tagihan, memperhatikan ketentuan penyelesaian tagihan dalam 17 hari kerja sejak timbulnya hak tagih kepada negara. Jadi 17 hari kerja ini, Bapak Ibu nanti begitu timbul hak tagih kepada negara atau setelah terbit BAST, nah itu sudah harus disampaikan tagihan tersebut atau SPM tersebut ke KPPN. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu mohon Bapak Ibu untuk lebih teliti dan lebih melengkapi persyaratan-persyaratannya terkait dengan pengisian uraian SPM. Nah, jadi
di SPM kontraktual ya khususnya ya, di situ kan disebutkan dicantumkan nomor dan tanggal BAST. Nah, jika tanggal BAST ini dipergunakan apabila pengadaan barang jasa itu telah diserah terimakan seluruhnya. Nah, sementara kalau penggunaan BAPP untuk pekerjaan yang dilakukan secara bertahap atau berdasarkan pembayarannya per termin, gitu. Nah, itu sedikit perbedaan ya dari penggunaan BAST dan penggunaan BAPP. Jadi tanggal BAPP, tanggal BAST mohon dicantumkan di uraian SPM. Nah, itu. Karena dari situ kita akan hitung 17 hari kerja sejak BAST atau BAPP kemudian sampai SPM tersebut diajukan ke KPPN. 17 hari kerja itu adalah batas paling lambat. Syukur-syukur kalau sebelumnya 5 hari kerja atau 10 hari kerja SPM tersebut sudah diajukan ke KPPN. Kemudian yang berikutnya, pengelolaan UP dan TUP. Langkah-langkah yang harus Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan nilai IPA untuk UP dan TUP agar mendapatkan nilai optimal. Jadi menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan dan mengajukan UP tunai secara rasional. Artinya, jika pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya Bapak Ibu mengalami kendala, susah untuk melakukan revolving atau susah untuk mempertanggungjawabkan UP karena UP tunainya terlalu besar. Nah, ini makanya kemarin di awal tahun Januari Februari kemarin kami agak perketat dalam artian usulan-usulan atau pengajuan UP tunai dari Bapak Ibu sekalian kami lakukan verifikasi lebih lanjut lagi. Kami lihat lagi histori tahun sebelumnya. Apakah dengan UP yang sekian, apakah mengalami kendala dalam melakukan proses revolving tiap bulannya. Nah, ada satker yang tahun lalu mengalami kendala tiap bulan dalam melakukan revolving, malah di tahun 2022 ini meminta lebih besar UP-nya. Nah, itu kan tidak mungkin. Sedangkan dengan besaran yang lama saja, kepayahan atau mengalami kendala dalam revolving atau penggantian atau pertanggungjawaban, masa di tahun 2002 ini mintanya malah lebih besar. Tentunya ini mohon untuk melakukan pengajuan secara rasional seperti itu. Oke, kemudian menggunakan UP tunai secara efektif dan efisien dan mempercepat revolving UP paling sedikit 100% dalam 1 bulan, ya. Jadi Bapak Ibu paling tidak Bapak Ibu sudah harus melakukan revolving terhadap UP tunai itu dalam waktu 1 bulan, seperti yang tadi ya, ketepatan waktu di aspek ketepatan waktu pengelolaan UP dan TUP seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya menyetorkan sisa UP TUP yang berada di kas bendahara pengeluaran sebelum akhir tahun berakhir ya, sebelum tanggal 31 Desember 2022 nantinya. Kemudian satker yang memiliki BPP, saya rasa kalau di lingkup KPPN Sumbawa Besar belum ada BPP ya. Cuma nanti jika nanti satker Bapak Ibu menggunakan BPP, nah nanti penggunaan melakukan konsolidasi atas penggunaan UP di masing-masing BPP dan melakukan pengaduan ke KPPN, tentunya melalui bendahara pengeluaran. Namun di lingkup KPPN Sumbawa Besar memang belum ada, sampai sekarang belum ada BPP atau bendahara pengeluaran pembantu. Oke, untuk dispensasi SPM sama saja Bapak Ibu dengan tahun kemarin, mohon untuk melakukan penyelesaian kegiatan sesuai dengan rencana, sesuai dengan batas waktu, kemudian melakukan mitigasi, apalagi khususnya menjelang akhir tahun, menjelang batas-batas atau tanggal-tanggal berakhirnya akhir tahun, karena di akhir tahun itu selalu ada batas-batas per tanggal. Jadi BAST sampai dengan hari tanggal sekian, itu paling lambat diajukan SPM-nya tanggal sekian. Nah, seperti itu. Itu yang harus Bapak Ibu perhatikan
menetapkan mitigasi risiko sehingga tidak ada lagi permohonan dispensasi SPM akibat keterlambatan pengajuan ke KPPN karena telah melewati periode batas waktu akhir tahun anggaran. Nah, kemudian untuk capaian output, ini Bapak Ibu mohon untuk melakukan metode perhitungan capaian output yang dikelola masing-masing. Nah, khususnya untuk output teknis yang dimiliki. Nah, nanti output teknis ini Bapak Ibu yang contohnya mungkin seperti meter persegi atau dokumen jumlah apakah ratusan dokumen atau ribuan dokumen. Nah, nanti itu mohon untuk dilakukan penghitungan secara tepat, secara akurat Bapak Ibu untuk meningkatkan nilai dari capaian output Bapak Ibu sendiri. Kemudian nanti memperhatikan juga gap-nya. Nah, memperhatikan gap antara PCRO dengan RVRO nanti. Jadi jangan terlalu jauh jaraknya. Apalagi kalau gap antara penyerapan anggaran dengan capaian output. Jadi contoh penyerapan anggaran di triwulan 1 atau di triwulan 1 sudah 50%, contoh ya, sudah 50% untuk di kegiatan tersebut atau untuk di RO tersebut, tapi progres capaian outputnya baru 20%. Itu kan terlalu jauh gap-nya. Nah, paling tidak sewajarnya atau serasional mungkin gap-nya. Kemudian melakukan pengisian data bulanan secara akurat dan disiplin. Nah, ini yang paling penting juga. Karena untuk batas waktu tadi, untuk capaian output, ketepatan waktu itu memiliki porsi 30%. Nah, itu sangat lumayan juga 30% itu Bapak Ibu. Jadi 70%-nya berupa pengisian rincian output itu sendiri. Kemudian melakukan monitoring status data pada aplikasi OMSPAN untuk memastikan bahwa data telah terkonfirmasi. Jadi begitu terkirim data tersebut, nanti di aplikasi Sakti, Bapak Ibu juga harus memonitoring data capaian output di aplikasi OMSPAN. Pastikan bahwa data capaian output yang Bapak Ibu kirim, yang Bapak Ibu input di Sakti, nantinya di monitoring OMSPAN itu, di OMSPAN, statusnya telah terkonfirmasi. Nah, kemudian yang paling penting lagi di internalnya Bapak Ibu sekalian, mohon untuk meningkatkan koordinasi antara PPK dan operator-operator komitmen. Nah, jadi mohon dilakukan koordinasi. Jadi apalagi kalau yang Satker memiliki lebih dari satu PPK, nah itu mohon untuk dilakukan koordinasi antar PPK. Tapi tetap juga melakukan koordinasi dengan operator, karena tentunya nanti yang akan melakukan penginputan di aplikasi Sakti untuk capaian output adalah operator di tempat Bapak Ibu sekalian. Karena pengalaman kemarin ada Satker juga yang sebenarnya nggak salah juga, karena memang yang memastikan bahwa pencapaian progres PCRO atau RVRO itu sebenarnya adalah tugas dari PPK. Nah, nanti mohon untuk PPK koordinasilah dengan operator yang melakukan penginputan di aplikasi Sakti. Oke, ini adalah peralihan ya dari IKPA tahun 2000, triwulan 1 tahun 2022. Ini strategi peralihannya, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Nah, sebenarnya ini adalah kesimpulan dari penjelasan kita di slide-slide sebelumnya. Oke, baik Bapak Ibu. Demikian terkait dengan paparan materi untuk reformulasi IKPA tahun 2022. Mungkin saya cukupkan sampai di sini, Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan buka diskusi atau tanya jawab. Lebih kurangnya mohon dimaafkan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jika ada yang mau bertanya, saya persilakan Bapak Ibu langsung sampaikan di Zoom ini atau mungkin bisa lewat chat.
Oke, ada pertanyaan dari BNN Sumbawa Barat ya. Untuk merubah volume belanja, menambah unit ya tepatnya, bisa lewat DCPP atau lewat DCA. Oke, untuk perubahan volume, penambahan volume dalam hal ini unit ya. Jadi revisi ini cukup lewat kanwil DJPP. Ya. Tapi jika ini adalah menambah volume untuk perjalanan dinas, contoh yang untuk perjalanan dinas itu, atau untuk strategis, jadi kegiatan-kegiatan atau RO yang sifatnya strategis itu harus melalui DJA, dalam hal ini eselon 1 begitu. Karena nantinya di persyaratan pengajuan revisi harus ada surat persetujuan dari eselon 1 Satker Bapak Ibu sekalian. Oke, baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Khususnya yang kontrak ya, yang kontrak karena di tahun 2022 ini baru berjalan hampir baru mau 3 bulan, tapi sudah ada beberapa yang telat. Mohon untuk diperhatikan kembali untuk kontraknya. Mungkin ada juga satker yang masih baru operatornya karena mungkin kemarin ada penggantian atau PPK-nya baru karena kemarin mutasi. Jadi tidak tahu harus apa jika ada kontrak. Nah, itu salah satu hal yang menyebabkan keterlambatan kontrak ini sendiri seperti itu. Karena mungkin orang baru masih perlu beradaptasi dengan aturan-aturan. Nah, jadi mohon jika ada pergantian, baik itu operator, ataupun PPK, ataupun PPSPM, mohon untuk melakukan koordinasi ke KPPN. Karena apa? Karena takutnya kami, hal-hal seperti yang saya jelaskan tadi, kewajiban satker untuk menyampaikan, salah satunya ya, menyampaikan data kontrak itu terlewati. Karena ada misinformasi dari pejabat sebelumnya atau dari operator sebelumnya yang tidak menyampaikan ke operator yang baru. Seperti itu. Oke, gimana Bapak Ibu? Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk pertanyaan dari masih yang sama dari Sumbawa Barat, untuk volume belanja modal 53 itu harus ke DJA, Pak ya, untuk menambah volume belanja modal atau 53. Namun jika dalam pagu tetap, jadi 53 yang di kegiatan yang sama, cuma digeser-geser saja ya, dalam hal pagu total tetap itu cukup ke kanwil DJPP. Namun jika pagu totalnya bertambah, nah itu baru ke DJA. Namun jika pagunya tetap cuma geser dari 53 yang satu ke 53 yang lain, nah itu cukup di kanwil DJPB. Begitu ya Pak Adi ya. Oke, baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan terkait dengan reformulasi IPA tahun 2022? Mohon yang kami temui juga GU ya Bapak Ibu. Jadi untuk UPTP, mohon jika sudah mendekati batas, mohon segera lakukan pengajuan SPN GUP ke KPPN. Nah, jadi jika sudah mendekati 1 bulan, nah silakan langsung ajukan KPPN. Karena yang ada beberapa yang poin penting dari 8 itu, sebenarnya semuanya penting. Cuma dari pengalaman evaluasi kami di tahun kemarin dan sampai dengan bulan 3 ini, yang pertama adalah penyampaian data kontrak. Kemudian yang kedua itu penyampaian atau pengelolaan UPT-UP. Ini yang paling dua ini yang
jadi sumbangsi. Sumbangsi apa? Sumbangsi mengurangi nilai IPA. Nah, kemudian yang ketiga, halaman 3 DIPA. Nah, halaman 3 DIPA ini kemarin kan baru 50% Satker di lingkup KPPN Sumbawa. Mohon untuk triwulan kedua nanti ada peningkatan. Ya, mungkin syukur-syukur kalau mendekati 90% satuan kerja lingkup KPPN Sumbawa besar melakukan revisi halaman 3 DIPA. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke, gimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah tidak ada? Kalau tidak ada, sebelum kita akhiri, kita dokumentasi dulu ya. Sebentar ya. Sudah lama tidak dokumentasi, mungkin Mbak Nadia bisa dibantu ya untuk dokumentasi. Mungkin Bapak Ibu yang lagi off kamera, mungkin bisa dinyalakan sebentar dulu ya. Silakan Mbak Nadia. Baik, Bapak Ibu, ada 2 layar ya. Untuk layar yang pertama dulu. Oke, 1, 2, 3. Baik, untuk layar yang kedua. Bapak Ibu yang ada di layar kedua mohon untuk bisa menyalakan kameranya ya. Oke, baik, 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Oke, baik Mbak Nadia, terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup untuk kegiatan Zoom kita di hari ini terkait dengan reformulasi atau penghitungan IPA khususnya di tahun 2022. Jadi nanti di hari Jumat nanti kita ada Zoom kembali Bapak Ibu terkait dengan refreshment sakti. Ya, jadi refreshment sakti nanti hari Jumat itu apapun yang Bapak Ibu temui kendala di sakti, baik itu proses mulai dari supplier, kontrak, SPP, SPM, silakan disampaikan ke kami pada saat Zoom yang hari Jumat itu ya. Nanti kita akan sharing terkait dengan implementasi dan monitoring evaluasi sakti sepanjang tahun 2022 ini. Baik Bapak Ibu, saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika selama pelaksanaan Zoom ada perkataan yang tidak berkenan di Bapak Ibu sekalian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya mewakili panitia dan narasumber yang bertugas di pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih Bapak Ibu.